warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal TIU. Kita akan coba bahas soal terkait dengan tes figural ya atau gambar. Nah, teman-teman, berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti tes seleksi CPNS tahun 2021, tes figural ini itu ada sekitar 5 atau 6 soal ya dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka mendapatkan tes figural yang memang sangat sederhana, artinya sangat mudah untuk diselesaikan gitu ya, atau ditebak kelanjutan gambarnya. Ada juga beberapa di antara teman-teman atau rekan-rekan yang mendapatkan beberapa soal figural itu yang memang membutuhkan analisis yang cukup rumit. Nah, tapi kita jangan khawatir ya, yang penting kita harus semangatkan lagi untuk belajarnya dan tambah lagi referensi-referensi soal terutama dalam tes figural gitu ya, karena semakin sering kita membahas soal-soal otomatis nanti akan semakin terasah. Oke, kita akan langsung bahas saja untuk soal yang pertama. Nah, di sini perintahnya adalah lanjutkan gambar berikut. Nah, ini ada gambar ya, ini adalah gambar yang pertama. Kalau kita lihat ini adalah gambar persegi ya. Dan ini kita lihat ya gambar yang kedua, ini adalah gambar persegi panjang, kemudian ini juga merupakan gambar belah ketupat ya, sedangkan ini adalah gambar trapesium. Maka gambar yang berikutnya yang mana? Kalau kita lihat untuk soal yang pertama ini, kita lihat dari bentuk bangun-bangun datar ini, semuanya ini adalah termasuk ke dalam bangun datar segi 4 ya, karena dia memiliki 4 buah titik sudut ya, 4 buah titik sudut dan terbentuk dari 4 buah sisi. Nah, makanya persegi panjang, belah ketupat, dan trapesium ini dia masuk ke dalam bangun datar segi 4. Nah, berarti kita udah bisa tahu ya, untuk gambar yang berikutnya otomatis kita harus cari lagi gambar yang merupakan atau yang termasuk ke dalam segi 4. Apakah A? Nah, A ini bukan segi 4 karena kalau kita lihat nih sisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Jadi ini bukan segi 4, otomatis A bukan jawabannya gitu ya. Kemudian kita cek yang B. Yang B ini adalah gambar jajar genjang. Nah, apakah jajar genjang ini merupakan atau termasuk ke dalam bangun datar segi 4? Tentu saja iya ya, karena dia dibentuk dari 4 buah sisi dan memiliki 4 titik sudut. Nah, jadi kita sebenarnya udah langsung tahu ya, jawabannya itu adalah yang B untuk gambar berikutnya. Kenapa yang C salah? Karena ini kan segitiga. Sedangkan tadi kita udah tahu ini adalah urutan dari bangun datar, yaitu bangun datar segi 4 ya kan. Makanya yang C salah karena ini adalah segitiga. Yang E juga salah ya, karena ini adalah segitiga juga. Dan yang D sudah pasti salah ya, karena ini adalah setengah lingkaran. Jadi memang jawaban yang paling tepat atau yang paling benar itu adalah yang B. Oke, berikutnya kita coba lagi soal yang kedua. Katanya, manakah gambar yang berbeda? Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan gambar yang berbeda di antara gambar-gambar berikut. Mana kira-kira gambarnya yang berbeda? Apakah A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Teman-teman bisa coba dulu ya. Untuk kita cocokkan nanti jawabannya. Nah, yang A, kalau kita perhatikan ini ada segitiga, kemudian sini ada persegi, dan ini ada panah gitu ya. Nah, semuanya ada segitiganya, ada persegi, ada panah. Begitu juga untuk yang C, ada segitiga, ada perseginya juga. Sorry, bukan persegi ya, persegi panjang gitu ya. Ini ada panahnya. Ini juga ada segitiga, ini persegi panjangnya, kemudian ini panah. Jadi gambarnya rata-ratanya sama gitu ya, penyusun gambarnya juga sama. Kita lihat dari segi posisinya. Nah, untuk posisinya, kalau kita jeli memperhatikan ya A, B, C, D, dan E, coba kita perhatikan arah panahnya. Nah, panahnya di sini kalau kita lihat itu dia arahnya menghadap keluar ya. Sedangkan pada gambar yang B itu arah panahnya dia menghadap ke dalam ya, artinya menghadap ke dalam segitiganya. Kalau tadi menghadap keluar segitiganya untuk yang A. Yang C, arah panahnya juga menghadap ke dalam segitiga. Yang D, arah panahnya juga menghadap ke dalam segitiganya. Begitu juga untuk yang E, arah panahnya juga menghadap ke dalam segitiga. Jadi yang berbeda tentu saja yang A ya, karena kita lihat dari posisi arah panahnya hanya dia sendiri yang arah panahnya itu di luar ya, atau arahnya keluar dari segitiganya gitu ya. Jadi kita udah langsung tahu jawaban yang benar tentu saja adalah yang B. Yang A gitu ya. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga,
katanya manakah gambar yang berbeda. Oke, mencari gambar yang berbeda lagi teman-teman. Kira-kira udah ketemu jawabannya yang mana yang berbeda? Kalau ini masih gampang ya. Kalau kita lihat dari gambar A, kemudian B, C, D, dan E, yang berbeda yang mana? Iya betul, yang berbeda itu adalah yang A. Kenapa yang A? Karena kalau kita perhatikan yang B ya, yang B itu dia memiliki lancipnya ini ya. Nah, lancip di bintangnya ini kan ini 1, 2, 3, 4, ada 5 gitu ya. Ini juga ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan yang A, kalau kita lihat ya, dia ada 1 ya. Ini ya 1, 2 gitu ya, 3, 4, 5, ada 6. Berarti dia sendiri berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang A. Oke, berikutnya soal yang keempat. Nah, teman-teman, mana kira-kira gambar yang berbeda di antara A, B, C, D, atau E? Apa aku sudah menemukan jawabannya? Oke, jawabannya yang mana? Kalau kita lihat ya, ini adalah gambar bangun yang tidak beraturan ya, atau kurva kita sebutnya gitu ya dalam matematika. Nah, kalau kita lihat gambar kurva ini, itu dia tertutup semuanya. Yang A ya, ini kan tertutup ya. Yang B itu juga, kita lihat posisinya juga tertutup ya, kurvanya gitu ya. Dibatasi oleh garis-garis yang semuanya tertutup. Yang C juga ya, semuanya juga tertutup. Oke, kemudian yang D juga ya, juga tertutup seperti ini. Nah, sedangkan yang E, kalau kita lihat ya berbeda dengan gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Kenapa? Karena ini ada gambar kurvanya itu ada yang terbuka kan di sini ya. Nah, di bagian sini, sedangkan semuanya itu kurvanya dia tertutup ya. Jadi jawaban yang benar yang mana? Iya, jawaban yang benar tentu saja adalah yang E. Nah, ini juga termasuk ke dalam bangun ya, bangun yang bentuknya tidak beraturan. Untuk menentukan luasnya nanti kita dalam matematika kita bisa gunakan konsep integral gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang kelima. Nah, teman-teman, dari soal yang kelima ini katanya lanjutkan gambar berikut. Coba kita lanjutkan. Ini ada panah ya. Ini panah yang pertama, panah yang kedua, panah yang ketiga, panah yang keempat, dan ini ada panah yang kelima. Kira-kira untuk gambar berikutnya yang mana? Oke, kita lihat dulu. Untuk yang pertama, panahnya menghadap ke atas ya, menghadap vertikal seperti ini ya, vertikal. Kemudian kedua, kita lihat arahnya udah berubah ya. Kalau kita lihat posisi panahnya, dia bergerak searah jarum jam kah? Ya, perubahan dari gambar pertama ke gambar kedua ini dia bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Searah ya, dia bergerak searah jarum jam dengan posisi atau dengan sudutnya kira-kira berapa ini? Sudutnya adalah 45 derajat. Nah, gitu ya. Jadi dari posisi vertikal seperti ini tegak lurus ya, kemudian berubah seperti ini, dia berputar searah jarum jam dengan perputarannya adalah 45 derajat. Kemudian berputar lagi searah jarum jam 45 derajat, maka didapatkan gambar yang ketiga. Berputar lagi searah jarum jam dengan sudut 45, maka didapatkan gambar yang keempat ya. Nah, untuk yang kelima, dia berputar lagi searah jarum jam dengan sudut 45 derajat, sehingga didapatkan gambar nomor 5. Nah, untuk yang kelanjutannya, kita udah tebak ya, berarti gambar nomor 5 ini kita putar lagi searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Kira-kira posisinya di mana? Pasti di sini kan? Nah, gitu ya, yang panahnya. Nah, di sini untuk gambar selanjutnya. Kita tinggal cocokkan saja mana gambar yang sama dengan panah merah tadi. Apakah A? A bukan ya. B? Sepertinya B ya. Kalau C berarti bukan, D juga bukan, E juga bukan. Jadi, jawaban yang benar yang mana? Iya. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, berikutnya kita coba lagi soal yang keenam. Nah, soal yang keenam, teman-teman, kira-kira boleh dicoba dulu ya. Ini ada gambar pertama, ini ada gambar yang kedua, ini ada gambar yang ketiga, dan ini ada gambar yang keempat. Nah, kira-kira untuk gambar berikutnya yang mana? Kalau kita lihat, ini ada dua gambar ya. Pertama gambar lingkaran ya dengan garis di tengahnya. Kemudian ini ada gambar panah ya dengan 3 panah. Nah, jadi ada dua gambar di sini. Boleh kita perhatikan untuk gambar pertama dan gambar kedua. Kita lihat perubahan posisi dari gambar pertama ke gambar kedua. Kita lihat ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Kalau kita lihat untuk lingkarannya ini dia berubah menjadi seperti ini ya. Lihat aja garisnya. Nah, garisnya udah tegak lurus seperti ini.
kita bisa katakan bahwa perubahan dari gambar pertama ke gambar kedua itu dia bergerak searah jarum jam itu dengan sudut juga sama, yaitu 45 derajat. Ya, 45 derajat ya, coba perhatikan dulu untuk yang lingkarannya. 45 derajat, ini juga ya dia berputar searah jarum jam 45 derajat, ini juga dia berputar searah jarum jam 45 derajat. Sorry, ini karena gambarnya tidak lurus ya, ini seharusnya dia lurus ya, sorry ya, ini diluruskan gambarnya ya, jadi ketika ini berputar 45 derajat, maka didapatkan gambar yang keempat. Oke, kita udah tahu ya, berarti lingkarannya tadi berputar searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat posisi panahnya. Lihat ya, pada gambar pertama, dan ini adalah gambar yang kedua. Kira-kira dia juga bergerak searah jarum jam. Ya, bergerak searah jarum jam. Dan bentuk sudut juga 45 derajat. Nah, perhatikan ya, dari panah ini ke sini dia bergerak searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Ini juga bergerak searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Ini juga bergerak searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Berarti kita udah dapat kata kuncinya bahwa kedua gambar ini bergerak searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Oke, kita mulai dulu untuk yang lingkaran dulu ya. Berarti kalau ini 45 derajat, berarti kalau untuk gambar berikutnya kita putar lagi ya, 45 derajat kira-kira yang mana? Yang mendekatinya? Kalau yang C udah pasti salah ya, yang D juga salah ya, yang E juga salah. Berarti kira-kira yang mana? Iya, yang A ya, yang A. Kita lihat ya, lingkarannya berputar searah jarum jam dan membentuk sudut 45 ya, dari posisi gambar yang keempat tadi. Dan panahnya juga berputar searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Jadi gambar yang benar atau lanjutan dari gambar berikutnya adalah yang A. Nah, untuk soal yang terakhir, nah teman-teman untuk soal yang terakhir perhatikan, ini ada gambar persegi ya di dalamnya tersusun dari beberapa segitiga. Nah, kalau kita lihat di sini ada terjadi perubahan ya, artinya di sini segitiganya hilang. Artinya ada terjadi pengurangan gambar di sini ya. Jadi awalnya dia ada segitiga di sini, pada gambar kedua ini hilang. Nah, seiring dengan hilangnya segitiga ini, titiknya muncul gitu ya, muncul di sini gitu ya, muncul di sini. Nah, berarti kita udah bisa tebak ya. Maksudnya kita analisis dulu lah pada gambar yang ketiga ini. Pada gambar ketiga, yang hilang yang mana? Yang segitiga di sini kan? Nah, segitiga di sini hilang, berarti titiknya bertambah. Jadi kalau kita lihat bangun yang hilang itu dia arahnya itu berlawanan arah jarum jam, ya kan? Coba lihat. Dari sini hilang ya, kemudian ke sini lagi. Berarti kita udah bisa tebak ya. Berarti yang hilang lagi adalah yang berarti yang hilang lagi di sini kan? Karena berlawanan arah jarum jam di sini, kemudian di sini lagi. Nah, berarti ini untuk gambar berikutnya segitiga ini udah pasti akan hilang, berarti titiknya bertambah 1 di sini, ya kan? Jadi teman-teman kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang A sudah pasti bukan, yang B juga bukan ya, karena segitiga ini kan harusnya hilang, ya kan? Ini juga hilang, segitiga ini juga hilang. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang E. Nah, itu adalah beberapa contoh soal ya terkait dengan figural. Semoga bisa membantu dan menambah referensi soal teman-teman. Oke, next video kita akan bahas kembali untuk soal-soal figural yang lebih rumit, tentu dengan tips dan trik supaya mudah atau bisa mengerjakannya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.